Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi spoileran untuk komik Magic Emperor-nya. Nah, di part sebelumnya, Suovan akhirnya dipaksa untuk mengikuti Surafield di kamar budak. Tentunya dia selamat dong ya. Lalu hari ini apa yang mau dia lakukan? Dan hari ini sepertinya akan menjadi hari di mana Suovan akan balas dendam. Pada siapa kira-kira? Dengerin aja sampai habis. Dan yuk rekan-rekan yang mau bantu support Mimin, yang mau bantu-bantu makan Mimin, boleh banget. Donasinya ada di kolom deskripsi. Thank you banget untuk rekan-rekan yang kemarin sudah membantu donasi. Ya, hitung-hitung bisa buat makan seminggu lah ya seenggaknya. Lanjut kita masuk ke part 93. Part kali ini aneh ambil dari bab 528 lanjutannya kemarin sampai dengan 533. Setelah Suovan ngobrol dengan Paman Yuan, akhirnya dia kembali ke bilik tempatnya tinggal. Lalu perlahan waktu pun berlalu dan di keesokan paginya, lagi-lagi Paman Yuan bergegas ke kamar Suovan dan berkata dengan wajah yang cemas, Suovan, ayo segera ikuti aku. Kemana? Aku tidak mendengar adanya bel. Apa kita harus berkumpul lagi? Kata Suovan sambil mengerutkan keningnya. Lagi pula Paman Yuan. Mereka kemarin sudah mengadakan Surafield. Tidak mungkin kan hari ini diadakan lagi? Memangnya mereka ingin membantai semua orang di tempat ini? Oh, bukan begitu. Memang tidak mungkin Surafield bisa dilakukan dengan begitu mudahnya. Jadi hari ini tidak mungkin ada Surafield, tapi ini adalah kamar budak. Sebagai budak, kita juga memiliki aktivitas di setiap paginya. Sekarang kita harus segera pergi untuk membersihkan kamar dari para tetua ataupun para petinggi sekte, kata Paman Yuan. Membersihkan kamar? Bukankah aku tidak perlu melakukannya dalam 2 hari pertamaku di sini? Kata Suovan dengan wajah yang agak bingung. Paman Yuan sendiri menghela nafas dan dia berkata, itu memang benar, tapi itu hanya terjadi jika kedua orang itu belum melihatmu di sini. Kemarin setelah Surafield diadakan mereka sudah menemukanmu. Jadi jika hari ini kamu tidak datang, mereka pasti akan mencarimu dan memberimu hukuman. Apalagi kemarin Yueling masih merasa kesal padamu karena kejadian kemarin. Jadi, sudahlah, ayo ikut aku pergi. Apakah dia masih memiliki tanggung jawab untuk ini juga? Bukankah kamu yang bertanggung jawab untuk urusan pelayanan? Kata Suovan dengan bingung. Hei, bukankah orang tua ini sudah mengatakannya berulang kali? Aku hanyalah seorang pelayan dan aku tidak punya kekuatan. Lagi pula bagaimana mungkin orang sepertiku menjadi pengurus tempat ini? Kata Paman Yuan dengan kesal. Lalu Paman Yuan menatap Suovan lagi dan memohon. Orang tua ini hanya berada di ranah penempaan tulang. Aku bahkan tidak bisa menarikmu jika kamu tidak mau ikut pergi. Tolong jangan mempersulit jalan hidup dari orang tua ini. Melihat Paman Yuan, Suovan hanya bisa menghela nafas. Lalu kemudian dia pun melompat dari tempat tidurnya dan akhirnya mengikuti Paman Yuan. Akhirnya Paman Yuan dapat bernafas dengan lega sekarang. Lalu kemudian mereka berdua pun pergi bersama. Semua orang datang kemari. Aku akan mengatur pembagian tugas hari ini, teriak Yueling sambil memegang daftar nama. Pertama, Sang Fugui, Lu Youchang. Kalian berdua akan bertanggung jawab untuk membersihkan ruang batu pemujaan. Wang Tianlei dan Zhang Mingqi, kalian bertanggung jawab untuk membersihkan kamar tidur dari tetua Liang. Dan bla bla bla. Setelah semua orang di sana mendapatkan tugasnya masing-masing, mereka pun segera bergegas untuk melaksanakannya. Banyak dari mereka juga yang merasakan kegembiraan setelah mendapatkan tugas mereka hari ini. Tentunya Suovan melihat hal ini dengan penuh keheranan. Lagi pula apa menariknya dari membersihkan kamar dari orang dan tidak mendapatkan imbalan? Suovan benar-benar tidak habis pikir. Lalu setelah semua nama dibacakan, akhirnya tersisa Suovan. Yueling kini menatap Suovan dengan senyuman yang mengerikan lalu dia berkata,
Sofan, bawa peralatanmu dan pergi bersihkan ruang Master Sekte. Begitu pernyataan ini keluar, semua budak yang ada di sana pun tertawa. Jadi itu adalah alasan kenapa mereka semua tampak gembira setelah mendapatkan tugasnya. Karena pada dasarnya mereka semua takut jika harus membersihkan kamar dari Xie Wuyue. Lalu setelah mereka mendengar Zuofan lah yang mendapatkan tugas ini, jelas sekali mereka menertawakan Zuofan. Kini Zuofan menjadi semakin bingung. Memangnya kenapa dia harus ditertawakan? Padahal sejak awal Zuofan memang sangat ingin pergi menuju ke tempat Xie Wuyue. Ini adalah kesempatan bagus baginya. Sekarang Zuofan akan membuat perhitungan pada Xie Wuyue dan menegaskan tentang apa yang sedang dialami sekarang. Setelah itu, Zuofan pun ditemani oleh Paman Yuan sebagai orang yang lebih senior dan pergi menuju sebuah aula yang sangat megah. Paman Yuan kini kemudian menunjuk sebuah ruangan yang memiliki halaman yang indah dan dia berkata, "Zuofan, tempat itu adalah tempat di mana Master Sekte biasanya tidur. Di sana juga ada 273 kamar. Kamu harus benar-benar berhati-hati saat membersihkan tempat itu. Jangan sampai kamu membuat kekacauan di sana." Anjing gila, bagaimana bisa dia tinggal di lebih dari 200 kamar? Kata Zuofan sambil mengeluh. Tapi Paman Yuan hanya menggelengkan kepalanya setelah mendengar ungkapan itu. Paman Yuan kemudian berkata lagi dengan wajah yang cemas, "Ini adalah rasa hormat untuk Master Sekte. Kamu harus lebih menjaga sikapmu lagi di masa depan. Kalau tidak..." Paman Yuan kemudian mengangkat tangannya dan meletakkannya di leher, lalu dia mendemonstrasikan pemenggalan kepala. Zuofan tahu bahwa Xie Wuyue adalah master dari Sekte Moche yang notabene adalah salah satu dari Sekte Iblis. Jadi jelas bahwa peringainya itu tidaklah mudah untuk dihadapi. Sebagai master sekte seharusnya dia adalah kekejaman yang sesungguhnya. Tapi Zuofan sama sekali tidak gentar. Dia tidak takut sama sekali pada Xie Wuyue. Lagi pula Xie Wuyue sendiri adalah orang yang mengundangnya untuk datang ke Sekte Moche. Dan justru saat ini malah dia dilempar ke kamar budak. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dimaafkan oleh Zuofan, maka seharusnya di sini yang marah adalah Zuofan. "Oke, aku akan masuk dan membersihkannya," kata Zuofan sambil meletakkan sapu di pundaknya dan kemudian berjalan sambil tersenyum. Melihat hal ini, Paman Yuan buru-buru meraih lengan baju Zuofan dan berkata dengan serius, "Zuofan, aku akan memperingatkanmu untuk yang terakhir kalinya. Master Sekte adalah orang yang memiliki kepribadian yang unik dan temperamennya pun buruk. Tapi dia itu sangat suka dengan kebersihan. Jadi kamu harus melakukan semuanya dengan baik. Jika Master Sekte sampai marah, maka dia bisa membunuhmu kapanpun dia mau." Zuofan pun kemudian berbalik dan kemudian berkata lagi, "Aku punya satu pertanyaan. Aku tadi melihat para budak yang lainnya sangat senang ketika mereka mendapatkan tugas untuk membersihkan kamar dari tetua yang lain. Apakah semua itu karena kepribadian Master Sekte?" tanya Zuofan. Paman Yuan pun segera mengangguk. "Benar, dan aku yakin itu semua juga disengaja oleh Yue Ling untuk menyingkirkanmu dan membalaskan dendamnya akan kejadian yang kemarin. Maka sekarang kamu harus hati-hati atau kamu bisa kehilangan kepalamu." Jadi seperti itu. Kalau begitu kuucapkan terima kasih atas peringatan dari Paman Yuan. Maka sekarang aku akan pergi, kata Zuofan yang kemudian berbalik dan berjalan dengan santai menuju kamar Xie Wuyue. Tidak ada perubahan spesifik dari Zuofan, dia masih tetap tidak memiliki rasa takut di wajahnya dan meletakkan sapu di pundaknya. Lagi pula, tujuan Zuofan datang ke sini bukanlah untuk membersihkan kamar. Dia datang ke sini hanya untuk membalas Xie Wuyue. Akhirnya Zuofan pun memasuki sebuah kamar dan melihat ke sekeliling. Itu adalah ruangan yang megah dan dipenuhi dengan hiasan dari batu giok. Di bagian tengah terlihat kasur dari batu giok yang bisa digunakan tidur oleh satu orang. Selain itu, di sisi kanan dan kiri juga banyak sekali ukiran yang sangat mendetail,
vas bunga, dan segala macam ornamen yang membuat ruangan itu menjadi tampak rapi dan sangat elegan. Secara keseluruhan jelas kalau ruangan ini itu bisa membuat orang jatuh cinta. Zovan bahkan tampak mengaguminya. Tempat ini memang layak untuk menjadi tempat tinggal dari seorang penguasa. Tiba-tiba suara batuk terdengar di belakang Zovan. Kemudian Zovan pun menoleh dan melihat siapa orang itu. Lalu, di sana sekarang berdiri seorang pria muda berpakaian Lingluo dengan wajah yang jahat, tepat di pintu masuk dan menatapnya dengan dingin. Namun saat Zovan berbalik, pria itu terkejut dan spontan dia berkata, "Zovan?" "Xiao Yue," kata Zovan yang juga terkejut. Kini Xiao Yue tampak tersenyum sedikit, lalu kemudian melangkah dengan santai. Dia kemudian duduk di kursi batu giok miliknya dan kemudian berkata, "Sungguh ini adalah sebuah kejutan. Tapi Zovan, karena kamu sekarang berada di tempat ini, maka panggil aku Master Sekte." "Baik, Master Sekte," kata Zovan dengan acuh tak acuh. Ini adalah kali pertama Zovan bertemu dengan tubuh fisik dari Xiao Yue, karena sebelumnya dia itu hanya bertemu dengan roh miliknya. Lalu Zovan pun kemudian berkata, "Master Sekte, sebelumnya Anda telah pergi sejauh ribuan mil menuju ke Kekaisaran untuk menemukanku. Belum lagi Master Sekte juga memberikanku pil tingkat 9 untuk mengundangku dan bergabung ke Sekte Moche. Lalu, inikah tujuanmu yang sebenarnya? Apa kau jauh-jauh ke sana hanya untuk memintaku membersihkan kamarmu?" Mata Zovan kini berubah menjadi ganas dan kehilangan kesopanannya. Mendengar itu Xiao Yue kemudian tertawa keras dan berkata, Zovan, jujur saja aku mengundangmu ke tempat ini untuk menjadi murid pribadiku. Apa kau pikir aku bodoh? Bagaimana mungkin aku akan menyewa seorang untuk membersihkan kamarku dengan menggunakan pil tingkat 9? Kau seharusnya tidak berpikir seperti itu. Aku sebelumnya ingin menjadikanmu sebagai murid pribadiku, dan kamu seharusnya masuk ke dalam golongan murid elit, yang mana kamu nanti juga akan menjadi wakil dari sekte untuk mengikuti turnamen naga ganda. Namun saat ini, kemampuanmu masih diragukan oleh Tetua Agung, hingga akhirnya kamu pun ditugaskan untuk memberikan kontribusi pada sekte dan pergi menuju rumah budak. Zovan kemudian tampak sangat kesal dan dia berkata, "Baiklah, aku bisa memahami kekhawatiran dari Tetua Agung. Tapi, setidaknya jika kau tidak bisa menjadikanku sebagai murid elit, masih ada murid dalam, murid luar. Lalu kenapa kalian malah menempatkanku di tempat paling bawah? Setidaknya dengan kultivasiku yang ada di tahap 7 ranah surga yang mendalam, kalian bisa mengirimku menjadi murid luar. Lagi pula, apa itu turnamen naga ganda? Aku tidak pernah mendengarnya," kata Zovan dengan kesal. "Untuk sekarang kamu tidak perlu tahu tentang turnamen naga ganda, dan aku sungguh minta maaf karena aku tidak bisa membelamu sampai pada akhirnya kamu harus dikirim ke kamar budak. Ini semua memang adalah salahku. Tapi Tetua Agung sendiri berkata, jika kamu memang sangat berbakat, seharusnya meski kamu berada di rumah budak pun, kamu tetap bisa menonjol dan menghidupkan tempat itu. Karena aku sangat yakin pada kemampuanmu, maka pada akhirnya aku pun menyetujuinya. Aku berharap kamu bisa memberikan pencapaian yang luar biasa di masa depan," kata Xiao Yue sambil tersenyum. Tapi saat ini Zovan masih belum bisa menerima semua itu. Dia kembali berkata dengan emosi, "Kalian memintaku untuk memberikan pencapaian yang luar biasa? Apa kau pikir bisa memasak nasi tanpa menggunakan beras? Jika kalian memang ingin aku melakukan pencapaian yang luar biasa, setidaknya kalian harusnya memberiku sedikit perlakuan yang baik. Tapi apa sekarang? Aku terkurung di kamar budak dan terisolasi dari dunia luar. Aku tidak bisa membayangkan untuk melakukan pencapaian besar di tempat seperti itu. Apalagi tempat itu juga sudah dirampok oleh Yueling dan Kuilang. Lalu apa yang bisa aku dapatkan dari tempat itu? Itu semua adalah urusanmu. Kamu harus bisa menemukannya dengan tanganmu sendiri.
Singkatnya, kamu harus membuktikan kemampuanmu pada semua orang yang ada di dalam sekte ini. Jika kamu bahkan tidak bisa melakukannya, maka itu berarti penilaianku padamu telah salah. Dan akan kupastikan kamu akan tetap tinggal di tempat itu seumur hidupmu, kata Xie Wuyue dengan acuh tak acuh. Selain itu, jangan pernah kamu bicara lagi seperti itu padaku di masa depan. Ini adalah peringatan terakhir dariku. Seharusnya kamu sudah pernah mendengar kalau aku adalah orang yang sangat kejam, kata Xie Wuyue. Zhou Fan tidak punya pilihan lain lagi selain menurut sekarang. Jadi dia pun berkata, "Baiklah, aku mengerti." Baguslah, karena kamu sudah mengerti, maka sekarang lakukanlah tugasmu. Mulailah untuk membersihkan tempat ini. Aku akan pergi berkeliling sebentar. Aku yakin kamu adalah murid yang kompeten, jadi lakukan semuanya dengan baik, kata Xie Wuyue sambil menatap Zhou Fan. Hari ini martabat pahlawan dari kekaisaran benar-benar telah dihancurkan. Zhou Fan dipaksa untuk melakukan hal-hal seperti ini. Zhou Fan kemudian memutar matanya dan ada kebencian di dalam hatinya. Setelah itu sapu di pundaknya pun segera bergegas terbang dan melesat ke sana kemari sesuai dengan lambaian tangan Zhou Fan. Pergerakannya sungguh sangat cepat, bisa dikatakan itu bergerak hingga 100 kali bolak-balik dalam waktu beberapa detik. Segera pasir dan debu mulai bertebangan di seluruh ruangan. Semuanya mulai berputar seperti puting beliung berwarna kuning. Semua ruangan segera menjadi bersih dalam waktu yang sangat singkat. Zhou Fan, berhenti! Apa yang kau lakukan? Teriak Xie Wuyue. Ada apa, Master Sekte? Kata Zhou Fan yang kemudian menghentikan gerakan tangannya. Segera badai pasir dan debu itu pun berhenti. Xie Wuyue kini menatap Zhou Fan dengan penuh kemarahan di matanya, lalu dia berkata, "Apa kamu sengaja melakukan ini? Memangnya ada orang lain di dunia ini yang menyapu lantai dengan cara seperti itu? Apa kau sedang mencari lawan untuk berkelahi?" Zhou Fan kemudian berkata, "Memangnya kenapa? Lagi pula tempat ini pun sekarang menjadi bersih," kata Zhou Fan dengan wajah yang polos sambil menuju lantai yang ada di bawah kakinya. Itu memang benar-benar terlihat sangat bersih dan tidak ada sedikit pun debu yang tertinggal. Tapi ada yang lebih parah, bahwa ada beberapa batu tulis berwarna biru sampai berubah menjadi putih karena tindakan Zhou Fan ini. Sekarang alis Xie Wuyue bergetar hebat dan dia terdiam untuk beberapa saat. Xie Wuyue tampak mengepalkan tangannya dengan erat dan kemudian berkata, "Jika kamu adalah murid biasa, aku pasti sudah membunuhmu sekarang. Sudah cukup, lebih baik kau pergi dari sini sekarang dan lakukanlah hal lain yang bermanfaat." "Oh, begitu. Baiklah kalau begitu," kata Zhou Fan sambil tersenyum dengan wajah polosnya. Dia kemudian meletakkan lagi sapu itu di pundaknya dan kemudian berbalik. Prang! Suara porselen jatuh ke lantai. Rupanya, saat Zhou Fan berbalik, porselen itu terkena sapu miliknya dan akhirnya jatuh dan hancur berkeping-keping. Zhou Fan terkejut lalu berbalik dan melihat porselen yang sudah hancur berkeping-keping itu. Kini Xie Wuyue menjadi semakin geram dan garis hitam muncul di wajahnya. Zhou Fan melihat ekspresi dari Xie Wuyue yang marah, lalu kemudian dia segera berkata dengan wajah yang polos, "Master Sekte tidak perlu khawatir, saya akan mengurusnya." Zhou Fan segera meletakkan sapu di ketiaknya, lalu kemudian membungkuk dan prang. Kembali sapu itu menghantam porselen lain dan menghancurkannya juga hingga berkeping-keping. Ini Xie Wuyue menjadi semakin marah sampai seperti ada kobaran api di matanya. Master Sekte, Anda tidak perlu khawatir, saya pasti akan mengurusnya," kata Zhou Fan sambil buru-buru membersihkan pecahan-pecahan itu. "Cukup, kamu tidak membersihkan apapun, malah kamu semakin mengacaukannya. Sekarang lebih baik kamu pergi dan aku tidak mau melihatmu lagi. Kamu benar-benar tidak cocok untuk membersihkan kamar. Lebih baik sekarang kamu pergi, dan aku pasti akan memikirkan cara untuk mengeluarkanmu dari kamar budak," kata Xie Wuyue. "Oh, begitu. Baik, kalau begitu terima kasih, Master Sekte," kata Zhou Fan sambil mengangguk, dan dia diam-diam pun tersenyum di dalam hatinya, lalu kemudian dia keluar dari ruangan itu. Zhou Fan pun tampak begitu gembira dan menghilang dalam sekejap mata.
Kini si Yue yang ada di dalam ruangan itu melihat semua kekacauan yang ada di kamarnya. Tempat yang tadinya rapi dan cantik kini tiba-tiba berubah menjadi reruntuhan. Kini si Yue tampak sangat marah dan kemudian dia berteriak. "Kemarilah," teriak si Yue. Segera setelah itu laki-laki berbadan pendek yang kira-kira usianya sekitar 60 tahun segera bergegas masuk. Pria itu segera mengepalkan tangannya dan menunduk. "Master Sekte, saya tidak tahu apa yang membuat Anda begitu marah." Si Yue kemudian berkata, "Apa kau buta? Lihat semua itu." Pria itu segera dengan gemetar melihat ke sekeliling. Semua tempat yang sebelumnya sangat indah, tapi sekarang hancur berantakan. Pria tua itu kemudian dengan keringat dingin berkata, "Siapa yang melakukan semua ini? Saya akan pergi mencarinya." "Tunggu," kata si Yue. "Kamu tidak perlu mencarinya, karena aku sudah tahu siapa pelakunya." Master Sekte mengetahuinya?" kata pria itu sambil tertegun. Pria itu merasa heran sekarang, jika memang Master Sekte itu mengetahuinya, tapi kenapa di sana tidak ada mayat satupun? Apa yang sebenarnya terjadi? Si Yue pun memahami apa yang dipikirkan oleh orang tua ini dan dia berkata, "Hari ini seorang budak datang dan membersihkan kamarku." "Oh, jadi semua ini yang melakukan adalah budak itu. Sepertinya dia sudah bosan untuk hidup karena berani menghancurkan barang-barang milik Master Sekte. Jangan khawatir, saya pasti akan menangkap anak itu dan membawa kepalanya untuk Anda," kata pria itu dengan buru-buru dan segera berbalik lalu bersiap untuk pergi. Si Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kembali kemari, siapa yang memintamu pergi?" Pria tua itu menyusut dan buru-buru menoleh ke belakang, lalu kemudian menundukkan kepalanya. "Ah, Master Sekte, lalu apa yang Anda ingin saya lakukan?" "Diamlah di sana dan dengarkan aku sampai selesai," kata si Yue sambil menatapnya dengan tatapan yang dingin. Pria itu segera mengangguk dan tidak berani lagi bergerak. Si Yue kemudian mengangguk dan berkata dengan santai, "Hari ini seorang budak datang dan menghancurkan tempat ini. Budak itu bernama Zuofan." "Master Sekte, karena Anda mengetahui dia, maka ini akan menjadi jauh lebih mudah. Saya akan pergi untuk meminta seseorang dan menangkap anak itu," kata pria itu dengan penuh semangat. Tapi kini si Yue menatapnya dengan dingin seolah-olah ingin membunuhnya. Merasakan hal itu, pria itu segera tersadar bahwa tidak seharusnya dia mengatakan apapun sampai si Yue menyelesaikan kata-katanya. Segera dia menampar dirinya sendiri sebanyak 2 kali dan kini pipinya menjadi merah dan bengkak. Si Yue kemudian meliriknya lagi dan berkata, "Budak Zuofan adalah orang yang menyebabkan kekacauan ini. Tapi tidak ada yang boleh memberinya tugas hari ini. Karena dia adalah anak baru, jadi seharusnya dia tidak melakukan tugas ini. Sekarang aku ingin kamu pergi dan temui bajingan yang mengirimnya kemari. Lalu bunuh dia." Si Yue mengatakan itu dengan ekspresi yang sangat menakutkan sampai-sampai membuat orang tua itu bergidik ketakutan. Sekarang dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia harus mencari orang yang telah mengirim Zuofan. Tapi kenapa? Apa karena orang itu mengirimkan orang yang tidak kompeten? Pikir orang tua ini. Tapi karena sekarang si Yue tidak mengatakan apapun, jadi orang tua itu pun tidak berani bertanya. Lalu segera setelah itu dia pun membungkuk dan keluar dari pintu ruangan itu. Kini di tempat itu hanya tersisa si Yue yang melihat ruangannya yang begitu berantakan. Dia masih ada jejak kemarahan di matanya. Di sisi lain, di kamar budak, semua tugas telah terselesaikan dan semua orang kembali ke kamar budak. Guilang dan Yueling serta Paman Yuan kini mulai mengabsen semua orang, tapi saat ini hanya tersisa Zuofan yang belum kembali. Paman Yuan sedikit mengerutkan keningnya dan wajahnya pun tampak khawatir. Di sisi lain, Yueling dan Guilang tampak sangat bahagia karena hal ini. "Sepertinya anak itu memang sangat ceroboh dan bernasib malang," kata Guilang sambil tertawa. Yueling pun mengangguk dan dengan cahaya kekejaman di matanya dia berkata, "Memang benar, sepertinya Master Sekte memang memiliki temperamen yang sangat aneh dan memiliki standar sendiri. Di masa lalu ada banyak sekali budak yang mati di tangan Master Sekte, meski sebenarnya mereka tidak melakukan banyak kesalahan.
Sekarang, kurasa anak itu pun tidak akan bisa kembali lagi. Begitu selesai mengatakan ini, semua orang yang ada di sana pun ikut tertawa terbahak-bahak. Hanya Paman Yuan yang kini tampak menggelengkan kepalanya dan menghela nafas panjang. Yueling, tidak peduli latar belakang apa yang ada di belakang anak itu. Tapi jika Master Sekte yang telah menghabisinya, maka tidak ada satu orang pun di Sekte Moche yang berani menentangnya. Akhirnya, kau bisa menyingkirkan amarahmu hari ini, kata Quilang sambil memandang Yueling. Yueling pun mengangguk dan sudut mulutnya tampak melengkung ke atas dengan gembira. Tapi tiba-tiba setelah itu, ada teriakan yang menggema di langit. Semua orang segera melihat ke atas dan seorang laki-laki tua berbadan kecil tampak terbang dengan ekspresi yang marah. Penanggung jawab kamar Buddha, majulah dan temui orang tua ini. Hei, bukankah itu Diakon Sun yang selalu menjaga aula Master Sekte? Kata Quilang sambil menatap ke langit. Yueling pun tampak tersenyum dingin dan berkata, sepertinya anak itu benar-benar telah melakukan kekacauan dan membuat Master Sekte marah. Bahkan sampai Diakon Sun pun datang sendiri untuk memberitahu kita. Itu memang sangat wajar. Lagi pula Diakon Sun adalah penanggung jawab tempat itu, kata Quilang. Kini Quilang dan Yueling keduanya pun tertawa sampai Diakon Sun pun mendekat. Lalu mereka pun berhenti tertawa setelahnya. Diakon Sun, selamat datang. Maafkan atas segala dosa dan kesalahan orang tua ini. Saya adalah Yuan Xiangang yang bertanggung jawab atas rumah Buddha, kata Paman Yuan. Persetan denganmu orang tua. Apa kau pikir aku tidak tahu siapa yang mengatur tempat ini sekarang? Kau hanyalah nama di atas kertas. Tapi cepat panggil Yueling dan Quilang untuk menemuiku, teriak Diakon Sun. Segera Paman Yuan menundukkan kepalanya dan mundur. Lalu Yueling dan Quilang yang merasa dipanggil segera bergegas maju serta membungkuk. Kami menghadap Diakon Sun. Adakah pesan yang ingin Diakon Sun berikan kepada kami? Pesan? Aku tidak peduli dengan kalian. Aku ingin bertanya, siapa murid yang kalian kirimkan untuk membersihkan kamar Master Sekte? Dia tidak membersihkannya, dia justru menghancurkannya, kata Diakon Sun sambil melotot. Maafkan kami, ini salah kami. Tolong Diakon Sun dan Master Sekte untuk tetap tenang. Kami akan ke sana dan membereskan mayat anak itu, kata Quilang dan Yueling sambil terus-menerus menganggukkan kepala untuk meminta maaf. Meski sebenarnya di dalam hati mereka itu bersorak-sorai. Dari respon yang ditunjukkan oleh Diakon Sun, jelas sekali bahwa Zhou Fan pasti telah membuat keributan yang besar dan dia sudah tidak tertolong lagi. Apa yang mau kalian bereskan? Apa kalian pikir anak itu masih ada di kamar Master Sekte? Kata Diakon Sun sambil menatap mereka berdua dengan tatapan dingin. Mereka berdua masih tidak sadar akan kejadian yang sesungguhnya. Lalu Yueling kemudian berkata, apakah Master Sekte telah menghancurkan anak itu sampai tidak bersisa? Diakon Sun kemudian mencibir, kalian berdua benar-benar bodoh. Anak itu sekarang telah melarikan diri dan Master Sekte tidak membunuhnya. Apa? Dia kabur? Kata mereka berdua serempak. Mereka tidak percaya kalau anak ini bisa lari dari bencana sebesar itu. Lalu Quilang kemudian berkata, Diakon Sun tidak perlu khawatir. Anak itu tidak akan bisa kabur. Saya pasti akan menangkapnya kembali dan membunuhnya agar tidak menyebabkan masalah lagi. Siapa yang memintamu untuk mencarinya, apalagi membunuhnya? Apa kau pikir anak itu bisa kabur tanpa seizin Master Sekte? Dia pergi karena Master Sekte lah yang melepaskannya, kata Diakon Sun sambil berteriak. Kini Yueling dan Quilang pun tertegun untuk beberapa waktu. Mereka sungguh tidak bisa mempercayai apa yang mereka dengar ini. Lalu kemudian Diakon Sun berkata, apa kalian pikir ini semua adalah bualan? Aku adalah orang yang telah bersama dengan Master Sekte selama bertahun-tahun. Semua itu adalah kebijakan dari Master Sekte. Master Sekte sebelumnya sudah memberikan perintah bahwa selama 2 hari Zhou Fan tidak boleh melakukan tugas apapun. Tapi kenapa hari ini kalian sudah mengirimnya untuk membersihkan kamar Master Sekte? Apa kalian menganggap perintah dari Master Sekte itu sebagai bualan?
Kini kata-kata dari Diakon Sun itu benar-benar dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Itu juga memberikan tekanan yang luar biasa pada semua orang yang ada di sana. Sekarang Yueling dan Kuilang keduanya menjadi ketakutan. Keringat dingin mulai mengalir dari dahi mereka. Sang Fugui, bukankah aku sudah memintamu untuk membersihkan kamar tidur Master Sekte? Kenapa kau malah menyuruh Zuofan untuk membersihkannya? Apa kau merasa dirimu adalah senior jadi kamu bisa memintanya semaumu? Kata Kuilang yang kemudian berbalik dan menatap salah seorang yang ada di sana. Sang Fugui yang merasa dipanggil pun terkejut dan buru-buru menyangkal. Tidak, saya tidak melakukan apapun. Tugas saya hari ini adalah membersihkan batu pemujaan. Diam! Aku yang memintamu membersihkan kamar tidur Master Sekte. Lalu kenapa kau menyuruh Zuofan untuk pergi? Apa kau tidak tahu bahwa kamar tidur Master Sekte seharusnya dibersihkan oleh seorang yang profesional? Zuofan adalah pendatang baru dan dia masih belum memiliki keterampilan. Apa kau sengaja melakukan semua ini? Sekarang Master Sekte sangat marah, jadi tebus kesalahanmu dengan nyawamu. Matilah, teriak Kuilang. Sang Fugui tidak sempat membela diri dan Kuilang kini sudah menikam lehernya. Dalam satu serang, akhirnya Sang Fugui pun mati tanpa perlawanan. Semua murid di sana ketakutan dan perlahan mundur karena mereka takut dijadikan sasaran berikutnya. Kuilang kemudian mengepalkan tinjunya dan membungkuk. Diakon Sun, saya telah mengeksekusi biang keladi dari masalah ini. Saya harap Anda dapat memakluminya. Diakon Sun kini melirik Kuilang dan sejujurnya dia pun tahu kalau itu hanyalah orang yang dikambing hitamkan. Tapi dia tidak mau repot-repot untuk memikirkan sesuatu seperti itu. Setelah itu Diakon Sun pun kemudian berkata, Yueling dan Kuilang, kalian telah melakukan semua itu dengan tangan kalian sendiri. Itu adalah tanggung jawab kalian. Aku tidak akan terlibat dalam masalah ini. Tapi jika ada keributan lagi di kemudian hari, kurasa kalian pasti sudah tahu konsekuensinya. Segera setelah itu Kuilang dan Yueling mengangguk dengan buru-buru. Setelah beberapa saat Diakon Sun kemudian kembali berkata, aku telah mengikuti Master Sekte selama lebih dari 10 tahun. Dan kali ini dia benar-benar sangat marah. Aku bahkan belum pernah melihat beliau menjadi semarah ini. Jadi kalian harus camkan ini. Zuofan memang adalah budak di tempat ini, tapi dia bukan orang sembarangan. Kalian harus menanamkan itu jauh di dalam hati kalian berdua. Mendengar itu, kedua orang itu pun gemetar. Mereka segera menanamkan itu di dalam hati dan pikiran mereka. Mereka tidak menyangka kalau latar belakang Zuofan akan begitu besar, sampai-sampai Master Sekte pun tidak berani sembarangan memperlakukannya. Menyadari hal ini, dua orang itu pun menjadi semakin terpuruk. Sekarang Diakon Sun menatap mereka berdua lagi dan berkata, karena pelakunya sudah dihukum, maka aku akan kembali ke aula Master Sekte. Kalian berdua urus semua yang ada di sini. Begitu selesai mengatakan itu, Diakon Sun pun kemudian terbang dan kembali pergi ke utara. Segera, Kuilang dan Yueling pun membungkuk dan memberi hormat. Diakon Sun, berhati-hatilah di jalan, kata mereka. Setelah itu, Paman Yuan tampak tersenyum dan kemudian menatap mereka berdua. Sudah orang tua ini katakan sejak lama bahwa Zuofan bukanlah orang biasa. Diam, bentak kedua orang itu. Paman Yuan yang berniat mengejek mereka berdua pun kemudian langsung mundur dan menutup mulutnya. Setelah itu Kuilang dan Yueling tetap berada di sana dan menunggu kepulangan dari Zuofan. Detik demi detik pun berlalu, matahari terus bergerak dari ujung timur sampai ke atas kepala mereka. Tapi mereka masih belum juga melihat Zuofan. Dan waktu terus berjalan hingga akhirnya senja pun tiba. Dan siluet seseorang pria yang berjalan santai sambil membawa sapu terlihat di kejauhan. Yueling menyipitkan matanya dan kemudian berteriak dengan suara yang keras. Zuofan, dari mana saja kau? Kenapa kau baru saja kembali sekarang? Zuofan kemudian dengan acuh tak acuh menjawab, aku tidak tahu bahwa aku harus segera kembali. Lagi pula tidak ada yang memberitahuku. Yueling terdiam dan kemudian menatap Kuilang yang ada di sampingnya.
Kini mereka tahu kalau Zovan memiliki nama yang besar, jadi mereka tidak bisa memperlakukannya dengan sembarangan. Zovan melihat ekspresi mereka berdua dan kemudian perlahan sudut mulutnya pun naik. Setelah beberapa saat, Kuilang kemudian mengerang dan berkata, "Baiklah, kali ini kamu telah melakukan sebuah pelanggaran. Tapi karena ini adalah tugas pertamamu, kami akan mengampunimu. Tapi, jika sampai hal ini terulang lagi, maka kau akan menerima hukuman yang sangat berat." Kuilang saat ini hanya mencoba untuk mempertahankan kehormatannya dan mengancam Zovan. Tapi dia sungguh tidak berani untuk berurusan dengan Zovan sekarang. Zovan benar-benar menyadari situasinya. Dia tahu bahwa Xie Wuyue pasti telah menyuruh orang untuk memeringatkan mereka. Karena hal itu, mereka tidak berani lagi sombong seperti sebelumnya. Lalu setelah itu Zovan pun kemudian berjalan dengan santai dan melewati mereka berdua. "Kalau begitu, aku akan menunggu kau memberiku hukuman." Zovan kemudian melewati mereka berdua dan meninggalkan mereka. Yueling dan Kuilang kini pun berbalik dan menatap punggung dari Zovan. "Sialan anak itu, padahal dia juga adalah budak, tapi kita bahkan tidak bisa menyentuhnya," kata Kuilang dengan wajah yang sangat muram. Yueling pun juga tampak mengertakkan giginya dan berkata, "Kuilang, anak ini memiliki latar belakang yang tidak biasa. Kita harus berhati-hati padanya mulai sekarang. Kita harus mencari tahu siapa yang ada di belakangnya. Lalu, saat semuanya sudah jelas, maka kita akan mengambil tindakan." Segera Kuilang pun mengangguk setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Yueling. Setelah itu, keseharian di kamar budak terus berlangsung. Setiap pagi mereka akan membagi tugas untuk menyelesaikan urusan di dalam sekte. Tapi Zovan tidak pernah mendapatkan tugas untuk pergi membersihkan kamar diaken, tetua, ataupun master sekte lagi. Pada akhirnya Zovan selalu diberi tugas untuk merawat tanaman, berkebun, membersihkan makam leluhur, dan juga yang lainnya, di mana di sana tidak ada orang yang akan bersinggungan langsung dengannya. Lalu dengan begitu 2 bulan pun terlalui dengan sangat cepat. Zovan benar-benar menikmati hidupnya dan dia dapat berkultivasi dengan tenang. Bahkan dia bisa melupakan semua apa yang dikatakan oleh Xie Wuyue, baik tentang mendapatkan pencapaian ataupun tentang turnamen naga ganda. Dia benar-benar tidak peduli. Di kamar budak ini Zovan bisa berlatih dengan tenang dan orang lain pun tidak akan berani mengganggunya. Meski tempat ini jauh lebih kumuh daripada keluarga Luo, tapi di sini Zovan memiliki waktu yang lebih banyak untuk berkultivasi. Dia tidak perlu lagi memikirkan siasat apapun seperti saat dia berada di keluarga Luo. Lalu, untuk masalah bahan kultivasi itu tentunya bukan masalah. Meski di kamar budak itu tidak ada sumber daya yang bisa dia manfaatkan, tapi sebelum Zovan datang ke Sekte Moche, dia adalah orang yang sangat kaya. Karena itu dia tidak kekurangan suatu apapun. Dan begitulah slow life Zovan berjalan dengan santai. Sampai suatu hari. Hari ini rumah budak kita mendapatkan tugas untuk membangun arena. Semuanya bergejala dengan hati-hati dan jangan membuat kesalahan. 3 hari lagi arena ini akan digunakan untuk turnamen para murid luar, kata Kuilang yang saat ini memimpin seperti biasa. Selain itu, Yueling juga ada di sampingnya. Untuk apa membuat arena seperti ini? Itu sungguh tidak berguna. Di rumah budak, kita bisa bertarung dimanapun kita mau, kata Zovan sambil mengejek. Semua orang pun terkejut sekaligus menahan tawa mereka. Kini mereka bisa mendengar suara yang sangat familiar itu. Dan itu adalah suara yang belakangan ini bahkan ditakuti oleh Kuilang dan Yueling. Bahkan, sampai mereka itu tidak berani mengganggunya lagi. Siapa lagi kalau bukan Zovan? Zovan, jika kamu kebanyakan mengeluh, kamu bisa dihukum. Apa kau benar-benar tidak takut mati? Kata Kuilang dengan wajah yang kesal. Tapi Zovan kemudian menjawab dengan santai. Ya, aku memang tidak takut mati. Mendengar jawaban itu, Kuilang menjadi semakin geram dan menatap Zovan dengan penuh kebencian. Tapi pada akhirnya, dia tidak bisa melakukan apapun.
Sofan adalah orang yang tidak bisa diganggu. Latar belakangnya terlalu dalam dan kuat. Meski dulu Kuilang adalah bos di kamar budak, tapi sekarang dia benar-benar kehilangan dominasinya karena Suofan. Yueling pun kini hanya bisa menghela nafas dan tidak bisa melakukan banyak hal. Suofan memang adalah pembuat onar. Tidak jarang mereka harus meminta maaf dan memohon ampun karena kesalahan dari Suofan. Di sisi lain, Paman Yuan melihat Suofan dan tidak bisa menyembunyikan senyuman dari wajahnya. "Ayah, kakak!" Tiba-tiba dua suara terdengar jelas dan membuat semua orang yang ada di sana segera menoleh. Kini di sana ada dua sosok muda yang bergegas ke arah mereka. Salah satu dari dua anak itu jelas dikenal oleh Suofan. Dia tidak lain adalah adik dari Yueling yang adalah Yuer. Sedangkan satunya adalah seorang laki-laki muda berusia sekitar 20 tahun. Dia tidak lain adalah putra dari Kuilang yang bernama Kuigang. Melihat mereka berdua, Kuilang dan Yueling langsung menghapus semua amarah mereka dan kini mereka tampak tersenyum dengan senang. "Yuer, bagaimana kabarmu? Bagaimana dengan kultivasi pedang iblis yang sedang kamu praktekkan? Apakah kamu sudah mendapatkan banyak kemajuan sekarang?" kata Yueling sambil melihat adik perempuannya. Yuer kini tampak sedikit kusam dan ragu-ragu untuk menjawabnya. Lalu setelah beberapa saat dia kemudian menghapuskan kekusaman di wajahnya itu dan kembali tersenyum. "Kakak tidak perlu khawatir, aku baik-baik saja." Di sisi lain, Kuilang juga menepuk pundak dari putranya. "Kang Er, sepertinya kamu telah melakukan beberapa terobosan. Aku yakin kamu akan bisa menyelesaikan turnamen ini dengan lancar. Kamu benar-benar tidak pernah mengkhianati ekspektasi dari ayah." "Ayah tidak perlu khawatir, aku tidak akan pernah mengecewakanmu," kata Kuigang sambil menepuk dadanya. Melihat ini Kuilang pun tampak tersenyum, lalu dia melihat Yueling yang juga tampak bahagia. Yueling, menurutmu jika putraku bertarung dengan adikmu, siapa yang akan menang?" kata Kuilang sambil menatap Yueling. "Apa itu masih perlu dipertanyakan? Bukankah itu sudah jelas kalau Yuer yang akan memenangkannya?" kata Yueling dengan penuh rasa bangga. "Tidak mungkin, kamu pasti berhalusinasi. Karena anakku pasti jauh lebih kuat daripada adikmu," kata Kuilang sambil menggelengkan kepala. Yueling kini menjadi panas dan dia berkata, "Adikkulah yang pasti akan menang." "Tidak, anakku yang akan menang. Adikku yang akan menang." Tiba-tiba dua orang ini bertengkar tanpa mereka sadari, dan keduanya sudah seperti kepiting rebus karena marah. Sedangkan Yuer dan juga Kuigang keduanya hanya mengangkat bahu tanpa daya sambil menggelengkan kepalanya. Sofan yang melihat mereka berdua tanpa sadar pun berkomentar, "Kupikir mereka berdua akan kalah dalam turnamen ini. Aku tahu tubuh mereka tidak baik-baik saja. Lebih baik kalian mundur dan tidak perlu mengikuti turnamen ini." Tiba-tiba keduanya menghentikan perselisihan mereka dan melirik ke samping lalu berteriak, "Omong kosong!" Sofan kini menyipitkan matanya dan api amarah di dalam hatinya pun seperti tersulut. Kini Kuilang menatap Sofan dan berkata, "Sofan, mulutmu memang terlalu busuk. Kau bahkan bukan tandingan dari putraku. Jadi jangan kau mengatakan hal yang tidak baik tentangnya. Apa kamu sedang mengutuknya?" "Benar, jika sampai terjadi sesuatu pada Yuer kali ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Tidak peduli latar belakang apa yang kamu miliki, aku pasti akan mengejarmu sampai ke mulut neraka," kata Yueling yang kini tampak marah seperti harimau betina. Sofan sendiri kemudian berkata dengan santai, "Kalian seharusnya sadar, di dalam sebuah turnamen selalu ada pemenang dan pecundang. Atau keduanya juga sama-sama pecundang. Akan ada banyak orang yang kalah dan tidak semua orang bisa menang." Mendengar itu Kuilang dan Yueling terdiam. Lalu Kuilang pun menghela nafas dan berkata, "Sofan, kau memang memiliki mulut yang luar biasa. Kau bisa memutarbalikkan omongan hanya dalam satu gerakan bibir." Di sisi lain, Yuer kini tampak tidak senang saat melihat Sofan.
Dia juga menjadi semakin jengkel saat mengetahui kalau Zuofan membuat kakaknya menjadi begitu marah. Sedangkan Qui Gang pun kini tampak terkejut karena sebelumnya ayahnya itu adalah salah satu murid dalam sekte. Dia juga adalah salah satu yang terbaik. Bahkan setelah dia dijatuhi hukuman di kamar budak pun, Qui Lang masih menjadi pemegang kekuasaan. Tapi kenapa sekarang hanya karena seorang ahli di ranah surga yang mendalam, ayahnya itu bisa menjadi semarah ini? Qui Gang kini menjadi penasaran. "Ayah, siapa dia?" kata Qui Gang pada Qui Lang. Qui Lang malas untuk merespon lalu kemudian mengabaikan pertanyaan itu. Tapi Zuofan tertawa dan berkata, "Aku adalah kakak dari ayahmu. Namaku Zuofan. Jadi mulai sekarang kamu harus memanggilku dengan panggilan Paman Zuo." "Oh, Paman Zuo." Junior Qui Gang memberi salam, kata Qui Gang sambil memberi hormat. Kini Qui Lang melihatnya dan buru-buru menghentikan anaknya. "Gang Er, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu begitu mudah ditipu olehnya? Dia hanyalah generasi dari leluhur kedua. Dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita. Kenapa kau malah membungkukkan badanmu padanya?" Setelah itu, Qui Lang kemudian melihat ke arah Zuofan dan berteriak dengan marah. "Bocah bau, kamu sudah tidak menghormatiku selama kamu bekerja. Lalu sekarang kamu membodohi putraku. Apa kau berniat mencari gara-gara denganku?" "Kenapa kamu begitu marah? Aku hanya mengatakan apa yang seharusnya kukatakan. Lagi pula di masa depan putramu sendiri yang akan datang padaku dan menyembahku," kata Zuofan dengan acuh tak acuh. Di sisi lain, Qui Lang menjadi semakin geram karenanya, tapi dia tidak bisa melakukan apapun. Jadi pada akhirnya dia hanya bisa menggertakkan gigi dan meredam amarahnya. Qui Gang yang melihat hal ini dari samping merasakan keanehan. Bagaimana bisa ada orang yang berani mengolok-ngolok ayahnya dan ayahnya sama sekali tidak memberikan perlawanan? Pasti ada sesuatu yang besar di balik semua ini, pikirnya. Di sisi lain, kini para budak diam-diam memberikan jempol pada Zuofan dan memujinya. Selain itu, Qui Lang kemudian menarik Qui Gang dan menunjuk ke arah Zuofan. "Gang Er, kamu telah berlatih dengan baik. Kamu pasti akan bisa menjadi tetua atau bahkan diagen di masa depan. Lalu, pastikan kamu tidak bergaul dengan orang itu, karena dia adalah pengaruh yang buruk." Yueling pun kemudian menarik Yue-Er dan menasihatinya. Namun Zuofan tidak keberatan sama sekali. Dia kemudian berkata, "Kenapa kalian selalu menyinggung leluhur generasi kedua seperti itu? Jika kalian memiliki kekuatan, kalian bisa mendapatkan material kultivasi yang tiada habisnya. Lantas untuk apa kalian menginginkan kekuasaan? Kalian selalu mengatakan tidak ingin menjadi leluhur generasi kedua, tapi kalian ingin dihormati kemanapun kalian pergi. Kalian benar-benar seperti anjing yang sedang mengejar ekornya sendiri." Meskipun kata-kata Zuofan ini lembut, tapi itu sangat keras dan membuat Qui Lang dan Yueling tampak terdiam. Sampai-sampai mereka berdua tidak bisa mendebatnya. Kini Qui Lang dan Yueling sadar akan apa yang Zuofan katakan itu memang benar. Tapi mereka tidak mau mengakui hal itu, lalu Qui Lang pun berkata, "Bicaramu terlalu besar. Yue-Er dan Gang Er keduanya memiliki bakat yang bagus. Pada akhirnya mereka berdua akan segera dipromosikan menjadi murid dalam. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu mereka, dan mereka berdua tidak bisa dibandingkan denganmu. Kau hanyalah makan, tidur, dan berkultivasi di rumah budak. Memangnya selama apa kau bisa bertahan? Pada akhirnya kau hanya akan mati di medan Surafield." Zuofan mendengarnya tampak tersenyum kemudian berkata, "Orang-orang dengan pemahaman yang dangkal tentang seni bela diri hanya akan melihat segala sesuatu dari yang terlihat di luar tubuh. Tapi sayangnya, itu bukanlah esensi terpenting dari kultivasi. Meski aku tidak mengelola seni bela diri seperti mereka, tapi aku mampu mengkultivasi hati dan pikiranku. Satu hal yang perlu kau tahu, bahwa basic kultivasi tidak menentukan apakah kau kuat atau tidak. Basic kultivasi hanyalah sebuah fondasi. Lalu saat kau terlalu fokus pada seni bela diri, kau tidak akan lebih seperti orang yang konyol." Qui Lang terkejut dan menatap Zuofan dalam-dalam.
Itu adalah kata-kata yang sulit untuk dicerna, jadi dia pun berkata, "Sofan, apa yang sedang kau katakan? Aku tidak bisa memahaminya." Semua orang pun kini tidak ada yang bisa memahaminya. Hanya Paman Yuan yang kini tampak tersenyum masam. Dia kini menghela nafas panjang karena menyadari kedalaman dari kata-kata Zuofan. Meski Kuilang adalah ahli di ranah visi dewa, tapi rupanya dia bahkan tidak bisa menyentuh ujung kaki Zuofan. Sekte Moche telah berdiri untuk waktu yang sangat lama. Bahkan itu sudah lebih dari puluhan ribu tahun. Tapi tidak banyak orang yang seperti Zuofan muncul. Pemahamannya sungguh luar biasa, padahal Zuofan hanya berasal dari dunia fana. Paman Yuan menyadari bahwa potensi Zuofan itu sungguh tidak terbatas, dan dia pasti akan menjadi penopang sekte di masa depan. Hei, kenapa kalian tampak begitu ribut? Kenapa kalian tidak bekerja dan malah merumpi bersama? Sebuah suara memecahkan perhatian semua orang. Kini mereka menoleh dan rupanya itu adalah Hu Mei'er. Mata Zuofan tampak menajam dan senyuman pun perlahan muncul di wajahnya. "Saudara Mei'er, lama tidak bertemu," kata Yueling sambil memberikan salam. "Terima kasih karena selama ini kamu telah menjaga adikku dengan baik. Tanpamu, mungkin aku akan sangat kesulitan untuk menjalankan semua ini," kata Yueling. Hu Mei'er kemudian melambaikan tangannya dan tertawa. "Apa yang kamu katakan? Yue'er adalah adik kecilku. Jadi bagaimana mungkin aku akan mengabaikannya? Lalu Yue'er, bagaimana dengan kultivasi pedang iblismu?" Yue'er segera membungkuk dan kemudian tersenyum. "Senior, aku sudah menguasainya. Terima kasih atas bimbingan darimu." Hu Mei'er kini tampak tersenyum dan dia berkata, "Yue'er, kamu harus bekerja keras. Kakakmu telah melakukan segala sesuatu untukmu supaya kamu bisa menjadi murid dalam. Maka jangan pernah menyia-nyiakan usahanya." Yue'er pun segera mengangguk dengan wajah yang serius. Kini Zuofan perlahan mencibir di dalam hatinya seolah-olah dia sudah melihat semua skema di belakang mereka. Lalu Hu Mei'er kemudian menoleh dan melihat Kuigang. "Lalu, Kang Er, bagaimana dengan teknik darah iblis milikmu?" Kuigang segera mengangguk dan berkata dengan penuh rasa percaya diri, "Tidak masalah. Saya telah mengalami peningkatan dalam beberapa hari terakhir. Sekarang, saya yakin bahwa saya akan bisa mengikuti turnamen ini dan masuk menjadi murid dalam." Mendengar itu segera Hu Mei'er pun tersenyum dan mengangguk. Kuilang kini berjalan ke arah Kuigang dan berkata, "Saudari Mei'er, terima kasih juga atas bimbinganmu. Sekarang aku yakin Kang Er pasti mampu mengikuti turnamen ini. Selain itu, sebentar lagi aku juga akan mendapatkan tiket suci dan keluar dari kamar budak. Semua ini berkat rencana darimu." Hu Mei'er pun tertawa. "Apa yang kamu katakan? Kita adalah saudara, jadi wajar jika kita saling membantu. Kamu juga berada di dalam kamar budak, maka sudah tugasku untuk menjaga anakmu." Kini Kuilang merasa sangat bersyukur sampai kehabisan kata-kata. Dia sungguh bersyukur memiliki saudara seperti Hu Mei'er yang sangat sulit ditemukan di dalam sekte iblis seperti sekte Moche. "Oh iya Kang Er, aku juga punya pil tingkat 5. Ini adalah pil darah iblis. Jika kamu dalam bahaya, kamu bisa meminumnya untuk memastikan keamananmu. Pil ini sangat cocok dengan teknik kultivasi milikmu. Kamu bisa dengan cepat meningkatkan kekuatanmu sampai 3 kali lipat," kata Hu Mei'er sambil tersenyum dan menyerahkan sebuah botol porselen kecil. Segera Kuigang pun menerimanya dan tampak sangat gembira. Dia pun segera berterima kasih pada Hu Mei'er. Apalagi pil tingkat 5 itu sangat sulit untuk didapatkan bagi murid luar seperti dirinya. Kuilang kini menjadi sangat bersemangat. "Saudari Mei'er, kuucapkan banyak terima kasih untukmu. Kamu benar-benar peduli padaku seperti ibunya sendiri." "Saudaraku, lagi-lagi kamu bicara omong kosong. Itu hanyalah sedikit hadiah dariku," kata Hu Mei'er sambil tersenyum. "Ya, kalau begitu aku sekarang harus pergi. Kalian juga tampaknya harus segera menyelesaikan arena ini dan jangan menunda-nunda lagi. Kita akan bertemu lagi dalam beberapa hari ke depan."
Setelah mengatakan itu, Humeir pun tertawa dan melambaikan tangannya lalu pergi. Kini Yue-er dan Guigang saling memandang dan melihat sosok Humeir yang perlahan menghilang. Hanya Zhou Fan yang kini tampak menatapnya dengan jijik, dan dia pun kemudian berjalan ke depan lalu berkata, "Senior Mei'er tampaknya sangat baik dan bisa diandalkan. Tapi sayang, dia bahkan tidak melihatku. Padahal ketika aku pertama kali datang, dia langsung menggodaku. Memang buaya betina. Saat aku diturunkan kamar budak, dia langsung membuang muka dariku." "Hah, apa yang kau bicarakan?" kata Yue Ling sambil menatap Zhou Fan. Kini semua orang pun kemudian menatapnya. Zhou Fan kemudian berkata lagi, "Kalian boleh tidak mempercayaiku, tapi mataku ini cukup akurat dalam menilai seseorang. Wanita itu bukanlah orang baik. Dia sama sekali tidak berniat untuk membantu kalian. Kenapa dia melakukan ini? Itu semua karena dia memiliki niat yang tersembunyi. Aku sudah banyak melihat orang seperti dia." "Diam!" Guilang membentak dan menjadi marah. "Aku tahu bahwa tidak ada orang baik di sekte ini. Bahkan ada juga penjahat yang sangat berbahaya seperti dirimu. Kalian mengadu domba dan menciptakan keuntungan untuk diri kalian sendiri. Tapi meski itu sangat kecil, masih ada orang seperti Humeir yang mau membantu kami sejak awal. Dia benar-benar adalah orang yang baik." Kini Zhou Fan menyipitkan matanya, lalu tampak menghina. Dia seolah-olah melihat dirinya sendiri di masa lalu dan akhirnya dia menghela nafas panjang. Zhou Fan kemudian berjalan maju dan membuat keempat orang itu terkejut. Saat Zhou Fan sudah ada di depan, kemudian dia mengulurkan tangannya dan menarik lengan Guigang. Guigang segera merasakan sakit yang menusuk di dalam hatinya. "Hei, apa yang kamu lakukan?" teriak Guilang. Zhou Fan kini tampak memperhatikan tubuh dari Guigang dengan seksama lalu kemudian berkata, "Sudah berapa lama kamu mengolah seni darah iblis ini? Apakah itu sekitar setengah tahun?" "Itu sekitar 3-4 bulan, kata Guigang sambil menahan rasa sakit. Zhou Fan kemudian mengangguk dan berkata, "Nak, dengarkan pamanmu ini. Aku akan memberimu satu saran dan kamu harus mengingatnya. Lebih baik kamu tidak mengikuti turnamen ini, karena sebentar lagi kamu akan mengalami petaka, dan kamu pasti akan menyesalinya seumur hidup jika kamu meneruskannya." Guigang tampak terkejut dan entah bagaimana kata-kata itu seolah memiliki kekuatan khusus yang memaksanya untuk mempercayainya. "Dan kamu juga harus mengingat kata-kataku ini," kata Zhou Fan sambil melirik Yue-er. Yue-er pun tampak terkejut dan tidak tahu harus melakukan apa. Namun, sekarang Yue Ling segera berteriak, "Pergi kau! Adikku dan Gang Er memiliki turnamen yang harus mereka ikuti. Kamu tidak seharusnya menakut-nakuti mereka. Kamu sekarang tidak perlu ikut lagi membangun arena ini. Pergilah, bersihkan makam leluhur atau apapun itu. Aku tidak mau melihatmu lagi." "Benar, tidak peduli apapun latar belakangmu, kau sekarang hanyalah budak. Sekarang kau harus mendengarkan semua kata-kata kami. Cepat pergi dari sini," bentak Guilang. Zhou Fan kini tersenyum dingin, lalu dia pun berbalik, tapi saat dia berjalan, dia masih berkata, "Jika kamu tidak mendengarkan nasihatku, maka kamu harus siap menanggung semua penderitaan itu sendiri. Jangan sampai kamu mengeluh lagi di masa depan." Yue Ling dan Guigang kini menatap punggung Zhou Fan dengan penuh niat membunuh. Mereka sama sekali tidak mendengarkan kata-kata dari Zhou Fan. Lalu setelah itu Yue Ling pun berkata, "Yue-er, dengarkan baik-baik. Semua yang dikatakan oleh orang itu hanyalah omong kosong, dan jangan sampai kamu terpengaruh olehnya. Kali ini, turnamen ini harus kamu menangkan. Kamu harus melakukan yang terbaik." Di sisi lain, Guilang pun memberikan nasihat yang sama pada anaknya. Dan akhirnya mereka berempat pun benar-benar mengabaikan peringatan Zhou Fan ini. Lalu, kemudian mereka melanjutkan pembangunan arena itu. Dan see you again di next video. Terima kasih banyak sudah mendengarkan sampai akhir. Kalau misalnya ada rekan-rekan yang mau membantu Mimin dan Nyawer, boleh banget. Link donasinya ada di kolom deskripsi. See you again di next video dan bye.